Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Anten-Anten Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk hari ini pemirsa Pal TV memang punya kita ketemu lagi sama Didi Valdian di hari ini di 3 April 2024 atau bertepatan dengan 23 Ramadan 1445 Hijriah. Jadi biasa pemirsa selama 60 menit ke depan kita di Studio 2 Pal TV kita bakal terima telepon di 380022. Dan tentunya untuk hari ini alhamdulillah mungkin sekarang lagi sibuk-sibuknya untuk menyiapkan buka puasa hari ini dan juga untuk persiapan menyambut hari raya kemenangan. Kita dinya umur yang panjang, terus juga kita dinya kesehatan, rezeki yang berlimpah. Alhamdulillah hirabbil alamin. Dan tentunya cak biasa pemirsa Anten-Anten Nunggu Buko kita akan datang ke narasumber kita yang beda-beda dan yang pasti temanya juga beda-beda. Untuk telepon cak biasa di 380022 untuk pemirsa Anten-Anten yang pengen tanya seputar tema ataupun juga seputar bulan suci Ramadan. Untuk tema kita hari ini insyaallah membahas masalah manfaat zakat dalam produktivitas. Dan untuk Anten-Anten Nunggu Buko, cak biasa kita ucapkan terima kasih kepada Basnas Palembang, Lipo Mall, terima kasih untuk Palembang Square, Palembang Icon, catering usaha muda, catering Shirley, terus terima kasih untuk Mega Wisata dan Putri Pinang Masa yang sudah ngedekor untuk acara kita di Anten-Anten Nunggu Buko ini. Langsung baik kita sapa ketemu sama Ustadz Saifuddin SPSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Cik Didi. Alhamdulillah. Apa kabar Ustadz? Sehat. Terima kasih doanya. Alhamdulillah sehat. Betul. Hari ini kita biasa ketemu mungkin minggu ini gilirannya Pak Saifuddin. Kita biasa sapanya Pak Udin atau Pak Saifuddin? Malah. Pak EF. Oh Pak EF. Ya. Oh Ustadz EF. Panggilan berarti bukan wong Palembang. Bukan. Asli wong Sunda. Asli wong Sunda. Oh Sunda bener. Sawaku EF tuh dakati wong Sekayu Iya. Berarti kita dari Basnas. Dari Basnas Kota Palembang. Kota Palembang. Baik. Nah hari ini Pak Ustadz kita ngebahas masalah manfaat zakat dalam produktivitas. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa di rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur kami selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada para muzaki di Kota Palembang yang sudah membayarkan zakatnya di Basnas Kota Palembang. Kami mengucapkan banyak sekali terima kasih, alhamdulillah, terkait dengan hari di mana kami telah melaksanakan hari bersama Bapak PJ Wali Kota, Bapak Dr. Andes Ratu Dewa MSI, di mana setiap pejabat Pemkot, pemerintah Kota Palembang memberikan zakat di Basnas Kota Palembang, dan ini diikuti juga dengan pejabat-pejabat yang ada di lingkungan Kejati, di lingkungan Kemenak, dan juga di lingkungan BUMD lainnya. Sama berbondong-bondong semuanya alhamdulillah membayarkan zakatnya di Basnas Kota Palembang. Kami mengucapkan banyak terima kasih sudah mempercayakan kepada Basnas Kota Palembang. Insya Allah nyamannya para muzaki
itu adalah senyumnya para mustahik, di mana setiap zakat yang kami kelola, insya Allah akan kami kelola dengan baik dan benar serta amanah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar nomor 23 tahun 2011, bahwa pengelolaan zakat diberikan kepada Basnas selaku badan yang mengelola zakat, diperuntukkan hanya 8 asnaf, di mana 8 asnaf ini adalah tidak lepas dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 60 yang terdiri dari fakir, miskin, mu'alaf, gharim, kemudian riqab, ibnu sabil, fi sabilillah, dan juga amil. Hadirin sekalian, Bapak dan Ibu rahimakumullah, kami mengelola zakat ini tentunya hanya memperuntukkan kepada 8 asnaf. Insya Allah zakat ini sebagaimana dari definisinya adalah mensucikan. Insya Allah Bapak dan Ibu sudah mensucikan harta Bapak dan Ibu secara bersih, dan tugas kami adalah mendoakan semoga apa yang dizakatkan, harta yang sudah dizakatkan menjadi harta yang bersih, berkah, dan menjadi tumbuh dan berkembang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 102 memerintahkan khudz, dengan mengambil, ambillah min amwalihim, dari harta orang-orang kaya, sodakotan tutahhiruhum, untuk mensucikan harta-harta mereka, wa tuzakkihim, dan membersihkan daripada harta-harta mereka, wasolli alaihim, dan kami mendoakan, karena perintah Allah Subhanahu wa taala setelah kami mengambil dari harta para muzaki, orang-orang yang kaya, kami mendoakan. Insya Allah kami sudah doakan kepada para muzaki sekalian, semoga harta Bapak Ibu yang sudah memberikan zakatnya, hartanya, menyisihkan hartanya ke Basnas Kota Palembang, Allah bersihkan, Allah sucikan, dan Allah tumbuhkan dengan banyak, sebagaimana Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa taala telah mengilustrasikan rumput yang tadinya panjang ketika dipangkas menjadi tumbuh kembali dengan segar, dengan kuat, dengan akar yang terus menjulur ke bawah, serta merta kuat sekali. Nah, inilah perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala membersihkan harta kita. Harta yang dibersihkan bukan habis, bukan malah sia-sia, tidak, tapi harta yang dibersihkan akan tumbuh dan berkembang secara bersih dan sehat serta kuat. Nah, inilah tugas kami sebagai pengelola zakat, pengelola harta yang Bapak Ibu sisihkan. Insya Allah harta tersebut kami peruntukkan hanya 8 asnaf, tidak boleh keluar daripada situ. Bapak dan Ibu sekalian, kami juga mendapat kritik yang sangat keras sekali ketika kami ditanya oleh seorang muzaki apa yang sudah dilakukan oleh Basnas Kota Palembang. Kami katakan bahwa yang sudah kami lakukan adalah mendistribusikan zakat ini kepada 8 golongan yang memang berhak menerimanya. Pertanyaan kritik dari seorang muzaki itu masih sekali saya kenang sekali. Beliau mengatakan, kalau hanya sekedar mendistribusikan saja, kami tidak perlu badan, kami tidak perlu lembaga yang mengelola zakat. Kalau hanya mendistribusikan, kami juga bisa, tidak harus menyerahkan harta kami ke Basnas. Tapi Ibu, saya katakan bahwa Ibu, di dalam kewajiban Basnas bukan hanya mendistribusikan saja, tapi ada kewajiban lain. Apa itu? Yaitu mendayagunakan. Bagaimana kami ditugaskan dalam undang-undang adalah menjadikan harta zakat ini bisa tumbuh dan berkembang. Nah, inilah tugas kami di samping dalam mendistribusikan. Karena persentasi dari undang-undang yang sudah diatur adalah tidak seluruh harta zakat yang kami kelola itu didistribusikan, tapi ada persentasinya. Di mana persentasinya adalah 60% itu digunakan untuk pendayagunaan dan 40% adalah pendistribusian. Bayangkan spare, begitu banyaknya ruang yang harus didayagunakan. Apa yang dimaksud dengan pendayagunaan? Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana pohon yang artinya kalau ditanam itu adalah tumbuh dan berkembang. Inilah tugas kami ketika kami menyalurkan dana zakat kepada mustahik, kepada orang fakir, orang miskin, ibnu sabil, fi sabilillah, mu'alaf, gharim, dan riqab.
kami memastikan bahwa yang kami bantu ini harus tumbuh dan berkembang. Jadi kami bukan hanya memberikan, tapi kami juga memanage, kami juga mendidik, kami juga mensupport, dan kami juga mensugesti orang-orang miskin untuk bisa tumbuh dan berkembang. Ini tugas kami. Jadi tidak serta-merta dana zakat yang kami berikan, kami lepas begitu saja. Tidak, tapi akan kami pantau terus. Banyak dari bantuan-bantuan modal usaha yang kami terus sugesti, kami support bahwa yang diterima adalah bukan dana segar, bukan dana cuma-cuma, tapi inilah adalah dana umat yang harus bisa dikelola dengan baik dan benar. Jadi sama-sama kita menanggung amanat ini dengan baik dan benar, bukan hanya sekedar enak-enakan. Apalagi dana yang sudah kita berikan dialokasikan tidak tepat. Misalnya kita alokasikan untuk permodalan, tapi malah dibelikan HP, dibelanjakan ke mall, ini kan tidak tepat. Nah, ini kami juga mengedukasi jangan sampai sifat konsumtif lebih banyak daripada sifat produktif. Nah, ini kami mengajak kepada mitra-mitra yang sudah kami bantu, tolong camkan dengan baik bahwa dana yang kalian terima itu adalah bukan dana segar, tapi itu adalah umat, itu adalah amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dikembangkan. Ketika dirasa misalnya sudah ada manfaat, sudah ada keuntungan, ayo sama-sama kita menyisihkan rezeki kita, menyisihkan apa yang sudah Allah berikan kepada kita kepada orang yang berhak menerima, yaitu dengan cara berinfak. Kalau seandainya dana yang sudah kita berikan itu berkembang, misalnya sudah bisa membuka cabang dari 1 menjadi 2, kemudian berlipat-lipat ganda, dan akhirnya setelah dihitung ternyata kita sudah masuk ke dalam kategori muzaki, maka wajib menjadi dikeluarkan zakatnya. Apa yang disebut dengan muzaki adalah ketika kita mempunyai harta yang batas minimalnya sesuai dengan nisabnya dan sudah sampai dengan 1 tahun, 1 haul, dengan batas minimal 85 gram emas, maka wajib kita keluarkan kewajiban kita sebagai zakat 2,5%. Ingat para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Kalau kita tidak melaksanakan zakat, maka haruslah ditanyakan keislaman kita, karena zakat masuk pada rukun Islam. Kalau kita tidak membayar zakat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat memerintahkan untuk memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Dan ini sudah dilakukan pada zaman Khalifah Abu Bakar dan juga Umar. Ada setelah sepeninggalnya Rasulullah, banyak kaum muslimin yang tidak membayarkan zakat. Dan banyak juga yang mengaku-ngaku sebagai nabi-nabi palsu. Musailamah Al-Kadzab misalnya mengaku sebagai nabi dan enggan untuk membayar zakat. Perintah Abu Bakar, khalifah pada waktu itu, orang yang tidak membayar zakat wajib diperangi. Wajib membayar zakat. Begitu juga ketika zaman Khalifah Umar Ibn Al-Khattab, wajib diperangi zakatnya. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin sekalian, yang belum memahami manfaat zakat, mari sama-sama kita membayar zakat. Dan manfaat zakat sesungguhnya adalah menumbuh kembangkan. Kami bergandengan tangan dengan pemerintah karena tujuannya adalah sama, mengentaskan kemiskinan, mengentaskan pengangguran-pengangguran. Dengan dana zakat inilah diharapkan menjadi dana yang produktif, yang bisa tumbuh dan berkembang. Inilah tugas kita semua, bukan hanya tugas Basnas. Ini tugas kita sebagai lembaga, sebagai yayasan, sebagai madrasah, sebagai sekolah, atau sebagai OPD. Sama-sama kita membentuk cabang kaki dari Basnas yang dinamakan dengan unit pengumpul zakat. Sama-sama kita memikirkan umat, bagaimana kita mengelola dana zakat ini dengan baik dan benar. Bukan hanya menyalurkan. Kebanyakan, CDD, dana zakat itu dikelola hanya pada saat bulan Ramadan. Banyak yang salah kaprah. Betul, zakat yang dikeluarkan di bulan Ramadan, betul. Tapi inilah hanya zakat fitrah. Zakat mal, zakat tijarah, zakat perkebunan, pertanian, peternakan. Kalau sudah masuk nisab dan haulnya, bukan hanya dikeluarkan pada saat bulan Ramadan.
Tergantung Bapak Ibu para agnia kapan memiliki harta. Misalnya Bapak Ibu ingat sekali punya emas secanting, punya emas dalam ukuran ketika diukur ternyata lebih dari 85 gram emas. Ingat sekali waktu itu naruh di bawah kasur. Ketika naruh di bawah kasur pada saat itu malam tahun baru. Malam tahun baru itu artinya malam 1 Januari. Jangan dibayarkan zakatnya itu pada bulan Ramadan berikutnya. Karena kalau dibayarkan bulan Ramadan berikutnya, nah bulan Ramadan tahun ini misalnya, jatuh Ramadan pada bulan Maret. Kalau seandainya dibayarkan di bulan Maret, padahal kita sudah menyimpan harta kita itu di bulan Januari 1 tahun, maka kategori terlambat. Wa syukurillah walhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengingatkan kita sebagaimana Samsat mengingatkan kita belum bayar pajak kendaraan. Allah subhanahu wa ta'ala hanya dengan rahimnya mengutus ustadz-ustadz para alim ulama mengingatkan untuk hal ini. Padahal sudah 1 tahun kita membayar wajib di bulan tahun berakhir. Januari kita menyimpan 2022, maka kita keluarkan Januari 2023. Begitu juga Januari kita simpan tahun 2023, maka kita keluarkan Januari 2024. Dan itu belum masuk bulan Ramadan. Kalau kita bayarkan bulan Ramadan, sudah terlambat. Untuk mal, untuk tijaroh, untuk pertanian, untuk perdagangan, bukan hanya di bulan suci Ramadan. Kecuali zakat fitrah. Itu dikeluarkan hanya saat bulan Ramadan. Dan kadarnya, ada batasan kita mengeluarkan zakat fitrah adalah seminimalnya, paling lambat-lambatnya sebelum khotib turun dari mimbar. Itu untuk zakat fitrah. Kalau untuk zakat mal bebas, tergantung kapan kita memilikinya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian jamaah rahimakumullah, seluruh kota Palembang dan juga seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan, kami mengajak, mari sama-sama kita sadar zakat. Kalau kita punya simpanan harta yang tersimpan sudah 1 tahun, sudah masuk batas nisabnya, kita keluarkan 2,5%. Begitu juga dengan penghasilan. Kalau kita sudah masuk penghasilan kita yang wajib dikeluarkan zakatnya, sebagaimana surat dari Bapak Wali Kota Palembang nomor 276 tahun 2017 menghimbau kepada seluruh aparatur sipil negara yang ada di lingkungan pemerintah Kota Palembang, baik itu ASN maupun BUMD, itu jika memiliki penghasilan sebesar 3.400.000, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Bapak dan Ibu jangan dulu dipotong-potong, untuk dibayarkan kewajiban-kewajiban. Banyak Cik Didi, kami mendapatkan kawan-kawan sahabat-sahabat ASN, Ustaz, kami ini banyak tanggungan, kami ini banyak cicilan. Apakah kami harus membayarkan cicilan dulu, apa memang harus dibayar zakat dulu? Yang lebih bagus adalah dibersihkan dulu. Bapak Ibu, kita kalau makan buah-buahan, tentunya kita cuci dulu, kita sterilkan dulu, baru kita makan. Jangan kita bagi-bagikan dulu. Begitupun harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersihkan dulu, zakatkan dulu. Misalnya Bapak Ibu yang punya penghasilan 3.400.000. Jangan berpikir 2,5% itu besar. Dah. Sangat kecil sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat rahim sekali kepada kita semua. 2,5% dari 3.400.000 itu hanya Rp85.000. Betul. Kalau kita sisihkan Rp85.000 untuk pembersih, itu lebih baik. Baru nanti kita alokasikan untuk cicilan apa, biaya apa. Baru itu yang sehat. Betul, Pak Ustadz. Gitu, Cik Didi. Jadi itu tadi. Jadi yang tadi yang belum paham masih temen-temen harta aku nih banyak. Tadi ngomong kayak emas secanting. Apa kabarnya emas selaci? Itu wajib dibersihkan. Wajib dibersihkan, Cik Didi. Betul. Nah, kadang ada juga yang berpikir ini Pak Ustadz, ketika waktu yang tepat itu adalah mengeluarkan zakat mal ketika di bulan suci Ramadan berbarengan dengan zakat fitrah. Mana itu Pak Ustadz? Nah itu banyak yang keliru, Cik Didi. Jadi Bapak Ibu coba diingat kembali, mulai memiliki emas yang tersimpan. Ya.
Nah, rahimnya Allah Di rumah Subhanahu wa ada taala. 2 kilo itu Pak Ustadz. Nah, ini Mas Apo yang 2 Iya, kilo. Mas Budi. Masya Allah, Mas Budi. Sama Mas EF. Masih kecil ya. Silakan Pak Ustadz. Coba ingat ini Cik Didi, ingat. Waktu kita memiliki harta benda yang tersimpan. Ya. Karena rahimnya Allah Subhanahu wa taala tidak menghitung harta yang terpakai. Kami katakan seperti ini. Cik Didi misalnya punya Lexus. Iya. Oh, benda mewah itu. Oh iya. Ya kan? Miliaran itu ya. Meskipun itu miliaran, tapi kalau Cik Didi pakai, dimanfaatkan dalam kebutuhan sehari-hari, tidak kena zakat. Gitu, Pak Ustadz tahu dari mana aku ada Lexus? Nah, Caknya tebak tuh bener. Masya Allah, amin. Kita amin. Allahumma amin. Baik Pak Ustadz, tahan dulu. Oke, Kita siap. bakal lanjut lagi. Dan untuk pemirsa anten-anten nunggu buku, jangan kemana-mana. Masih kita tunggu teleponnya di 380022 untuk pemirsa yang pengen tanya seputar tema kita hari ngomong masalah zakat. Tadi mukadimahnya sudah dijabarkan oleh Ustadz Saifuddin SPSI selaku Ustadz kita di anten-anten nunggu buku hari ini. Jangan kemana-mana. Alhamdulillah. Baik, terima kasih pemirsa masih di anten-anten nunggu buko. Tentunya untuk acara kita hari ini cak biasa sampai dengan menjelang buka puasa kaget. Terima kasih untuk Bastos Palembang, Lipo Malls, Palembang Square, Palembang Icon, Catering Usaha Muda, Catering Shirley, Mega Wisata, dan ada juga Putri Pinang Masak. Untuk hari ini masalah zakat dan juga dalam produktivitas bersama Saifuddin SPSI. Pak Ustadz, kalau tadi sempat ada juga yang nanya nih, kira-kira Pak Ustadz, apakah orang yang belum melunasi hutang, dia wajib mengeluarkan zakat mal? Ataupun juga ya di Ramadan zakat fitrah, macam mana Pak Ustadz? Oke. Orang yang masih punya hutang, gitu ya, tapi dia punya harta enggak? Ya, Itu kan? nyinggung depan nih Pak. Oh. Iya, bayar hutang. Gitu ya. Daniel, Kalau dia punya hutang, baik selesaikan dulu hutangnya. Oke. Selesaikan dulu hutangnya, karena itu adalah ada hak orang lain di situ. Iya. Nah, kalau sudah selesai, atau kalaupun misalnya orang yang memberi hutang itu meredoi, mengikhlaskan, alhamdulillah, berarti kan. Nah, kategori harta yang dizakat ini, Cik Didi, jangan lepas dari sesuai dengan nisab dan haulnya. Inilah sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Mogolah kita punya harta katakanlah puluhan juta. Iya. Dan sudah tersimpan di dalam sudah tersimpan selama 1 tahun, tapi dia belum sampai nisab seharga 85 gram emas, belum kena zakat. Oke. Acuannya seperti apa? Berapa harga emas sekarang, Cik Didi? Katakanlah 1.200.000 Iya. kali 85 gram emas, batas minimal. Iya. Berarti Cak Didi, kalau kita sudah punya penyimpanan harta 102 juta rupiah dalam 1 tahun, baru wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau belum nyampe 102 juta, belum wajib. Ya. Sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Betul. Nah, itu nah. Lah terus kalau misalnya kita punya utang, bayarkan dulu hutangnya, itu selesaikan dulu, karena itu nanti akan menjadi penghalang hisab. Ketika kita hisab kita banyak yang kebaikan, tapi ternyata kita masih punya beban hutang terhadap saudara kita, itu menjadi penghalang kita. Itu. Saya teringat sekali ada orang yang muflis. Orang yang muflis itu, Cik Didi, orang yang benar-benar rugi. Kenapa? Dia tuh banyak amal kebajikan, sholatnya banyak, hajinya sering, puasanya Senin Kamis, dan juga puasa Ramadannya tamat, umrohnya tiap saat, tapi dia banyak menyakiti hati tetangga. Sehingga datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala di mizan menuntut bahwa si fulan betul banyak pahalanya, tapi si fulan juga banyak menzolimi orang. Nah, pahalanya itu berkurang. Dibagikan kepada orang yang menuntut. Betul. Nah, dikhawatirkan nanti ini menjadi hutang, ini menjadi jalan terhalangnya dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bayarkan dulu. Rahimnya Allah, Rahmannya Allah, harta yang dizakatkan adalah harta yang sesuai dengan nisab. Betul. 85 juta dan haulnya selama 1 tahun. Betul. Nah, ada juga Pak Ustadz, kalau
kita kan dari Basnas nih. Nah, ada masyarakat juga nih yang ngerasa kalau aku nak melalui Basnas karena aku nominalnya sedikit. Nah, image-nya atau juga tanggapan dari masyarakat ini Pak Ustadz, kalau aku nak metu ke zakat ini ya ke Basnas, itu nak dalam ruang lingkup yang sangat besar. Cuman itu Pak Ustadz Ya, tanggapannya. banyak memang yang keliru CDD. Basnas tidak menerima hanya menerima ya zakat-zakat besar tidak. Iya. Kami infak Rp2.000 pun menerima. Di pemerintah kota itu ada gerakan namanya gerakan sedekah subuh. Yang nilainya terserah mau 1.000, mau 2.000, itu Oke. silakan dicelengkan. Nah, itu Baik. kan itu yang kita tampung dari Halo, hal Tepun. yang Pak siap. Ustadz. 38002, halo, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa Ibu? Di mana? Halo? Halo, Ya, silakan Ibu. Dari mana? Ibu Ira di Betul. Di mana Bu? Di Betul. Oh, di Betung. Bekasi. Oh, jauh nih Pak Ustadz, di Masya Betung. Allah. Iya, Halo, iya, iya. Betung. Silakan Ibu, pertanyaannya sama Ustadz. Halo, Ya, silakan. Nanya apa? Halo Bu. nah, ya orang nanya kalau misalnya kan kita waktu kita sakit kan, nah terus tuh itu nak bayar zakat fidyahnya, Ustaz boleh nggak kalau misalnya sama keluarga yang dengan keluarga dari ibu ya sana masih ada ikatan keluarga gitu. Oke, nerimo zakat fidyahnya Bayar Iya. fidyah. dari keluarga kita injuk ke keluarga dewek. Baik. Oke. Oke, terima kasih Ibu. Ada lagi pertanyaannya? Ibu Ira di Betung. Iya. Oke, cukup Bu. Baik. Itu baik. Itu baik. Oke, terima kasih. Ibu Kira Ira. tadi nanya THR cair dah. Oh. Tunggu ya. Asal Ibu Ira tadi ya. Ibu Ira tadi, Ibu betul, Ira, Pak Ustadz. terima kasih sudah bertanya. Izin kami menjawab. Ibu Ira, kami ingin menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal amilin. Nah, sesungguhnya sodakoh yang dalam hal ini adalah zakat diperuntukkan untuk fuqara wal masakin wal amilin. Kami stopkan di situ dulu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman surat At-Taubah menyandingkan amil dengan langsung fakir dan miskin, bukan asnaf yang lain. Di sini kita mengambil hikmah bahwa dana zakat, dana fidyah jangan langsung diserahkan kepada yang berhak, meskipun kita mampu. Tapi Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ini bahwa membentuk amil. Satu-satunya profesi yang diabadikan di dalam Al-Qur'an hanya amil. Mogolah Cek Didi seorang profesor yang menemukan suatu vaksin atau suatu penemuan yang sangat berharga, terkenal Cek Didi sedunia, tapi Cek Didi tidak masuk di dalam Al-Qur'an profesinya sebagai profesor. Satu-satunya profesi yang masuk diabadikan di dalam Al-Qur'an adalah amil. Artinya, kalau kita membayar zakat, membayar fidyah, harus ke lembaga yang memang resmi atau yayasan, OPD atau madrasah, masjid, musola yang sudah terdaftar menjadi unit pengumpul zakat, yang dalam hal ini terdaftar direkomendasi dikeluarkan surat oleh Basnas. Itu. Jadi bayarkan kepada lembaga tersebut, lembaga resmi tersebut, Ibu Ira. Jangan langsung. Tapi dalam pengelolaan zakat, Cek Didi, kami ada sistem pengelolaan namanya zakat muqayyad. Seandainya Ibu Ira khawatir, jangan-jangan nanti fidyah kami ini dialokasikan untuk orang lain. Bukan, dalam pengelolaan zakat itu disebut zakat muqayyad, Ibu Ira, bisa Ibu Ira merequest, merekom, tolong amil fidyah ini diberikan kepada keluarga saya. Betul. Tapi dana fidyah Ibu Ira diserahkan dulu kepada lembaga yang resmi. Itu. Nanti lembaga resmi ini mengalokasikan fidyah ini kepada keluarga Ibu Ira. Ini yang sebenarnya begitu. Betul. Jangan Harus langsung. lebih baik
ke badan yang sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz tadi ya. Betul. Dibanding Boleh UPZ, boleh lembaga amil zakat. Betul. Apalagi Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Ira tadi, Pak Ustadz, apakah kalau misalnya dia sudah terlanjur ngijo ke keluarganya, Kalau apakah sudah pahalanya itu pahalanya cak mano? Cak mano? Jadi puasa adalah tidak boleh makan, tidak boleh minum. betul. Tapi kalau saya katakan puasa, tapi boleh makan dan minum, jadi dipercaya tak? Aduh, puasa, dia puasa, tapi boleh makan, boleh minum. Puasa orang yang lupa. Oh. Habis maraton, Betul. masuk ke dalam... Ngirup cukup. No! Ada juga Pak Ustadz, kawan aku tuh puasa habis sahur dia tedo, bangunnya menjelang maghrib. Allah Aku ngomong ini puasa apa latihan mati. Jadi kalau namanya uang lupa, CDD, Iya. atau belum masuk ilmu pengetahuan, ilmu yang memberitahu bahwa ini adalah tidak boleh, insya Allah halal. Halal. Insya Allah berkah, insya Allah semuanya boleh. Boleh. Kita lagi minum, lagi puasa minum. Kalau belum ada yang ngenjok tahu, sah tuh. Tapi kalau sudah diinjok tahu, oi puasa, oh stop gitu. Itu adalah air surga, rezeki untuk itu. Tapi kalau kita sudah diinjok tahu masih minum, hukumnya, Iya. itu kira-kira. Jadi kalau kita udah tahu, insya Allah wa'fu anhu. Allah dengan segala cinta kasihnya memaafkan apa yang kita udah tahu. Betul. Nah, jadi ada timbul pertanyaan, bolehkah kita menyalurkan zakat itu langsung ke mustahik tanpa melalui lembaga, Pak Ustadz? Kurang tepat. Kurang tepat. Zaman sahabat Rasulullah itu didirikan Baitul Mal. Yang Baitul Mal ini adalah mengelola keuangan kaum muslimin dan juga mengelola dana zakat. Yeah. Setiap kaum muslimin di sini menyerahkan zakatnya ke Baitul Mal. Dalam hal ini adalah badan yang mengelola zakat. CDD serta para pemirsa sekalian, kita harus mengingat sejarah bahwa kebangkitan zakat itu terjadi ketika zaman Khalifah Umar Ibnul Aziz. Dalam tempo tidak nyampe 5 tahun, tidak perlu masa presiden yang sekarang. Dalam tempo 2 tahun 8 bulan, seluruh masyarakat muslim yang di bawah pimpinan Umar bin Abdul Aziz, dakate lagi yang galak nerimo zakat. Ya. Bisa dibayangkan seperti itu. Karena pengelolaan zakatnya serempak, sesuai dengan amanah. Kaum muslimin memberikan zakatnya kepada lembaga. Iya. Dan lembaga yang mengelola itu memberikan kepada mustahik yang memang benar-benar berhak menerima. Kalau Cek Didi langsung ngenjo kepada mustahik, takutnya numpuk di siko itulah. Betul. Cek Didi ngenjo, masjid ngenjo, musola ngenjo, madrasah ngenjo, kagak lembaga lain ngenjo, numpuk di siko itulah. Tapi kalau lembaga kan diverifikasi. Oh, ini asnaf fakir, Iya. dapat 1/8. Ini asnaf miskin, dapat 1/8. Fisabilillah 1/8. Ibnu Sabil 1/8. Semuanya 1/8 Sebetul. dari 8 asnaf. Adil. Adil. Tidak numpuk di siko uang. Betul. Kayak Nah, gitu. kita lanjut lagi nih Pak Ustadz. Siap, jadi di. Baik, kita siap-siap pemirsa kagak masuk di segmen kedua dan ketiga, tentunya untuk anten-anten nunggu buko bersama Bapak Saifuddin SPSI. Siap-siap juga kita bakal geber kuis di 380022 untuk satu pemenang mendapatkan Rp250.000 voucher belanja di Palembang Square Mall atau Palembang Icon. Dan anten-anten nunggu buko baik lagi selain siko ini, jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa, masih di anten-anten nunggu buko, masih dengan tema manfaat zakat dalam produktivitas bersama Bapak Saifuddin PSI. Ini luar biasa sekali. Setiap kita offline, kita nanya masa psikologi dan lain sebagainya. Apalagi Pak Saifuddin ini adalah dari Basnas. Nah, tadi sudah sedikit disentil ini Pak Ustadz, mengenai, aku agak sedikit arah setir aku tidak dona ke Basnas karena zakat aku ini tidak besar. Cek itu image-nya kalau ke lembaga itu nominalnya harus itu yang besar. banyak. Itu nah, cak mana Pak Ustadz? Tadi kan sempat terputus. Iya, Cek Didi dan juga pemirsa sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kami tidak memilih hal yang harus besar. Ada pengalaman justru di kantor, ada datang seorang munfik, orang yang berinfak, Cek Didi. Kita tanya, mau berinfak berapa Ibu? Iya. Nominalnya hanya 37.500 dan kami doakan karena
kami sangat menghargai niat tulus setiap muslim, Ya. baik muzaki maupun munfik. Muzaki adalah orang yang berzakat, munfik adalah orang yang berinfak. Niat tulus itulah yang kami hargai. Dan firman Allah, apabila sudah ditunaikan zakat mereka, sodakoh mereka, fasholli alaihim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mendoakan, Ya. mendoakan mereka. Maka kami doakan. Nah, walaupun itu jumlahnya sedikit. Itu. Bahkan gerakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota CDD itu ada gerakan namanya gerakan sedekah subuh. Di mana setiap hari, Subuh? ya subuh. Setiap subuh, Pak Ustadz? Setiap subuh, setiap hari itu tidak mesti harus 5.000 dah. 1.000 rupiah pun oke. Celengkan di situ. Karena tidak mungkin jadi 1 miliar tanpa pelengkapnya adalah 1.000 rupiah. Betul. Gitu. Semuanya kita terima Bapak dan Ibu. Jangan khawatir, jangan harus besar. Kita melangkah dari yang kecil. Dari yang kecil-kecil ini akan tumbuh menjadi suatu hal yang besar. Baik, nah Pak Ustadz, kalau kita flashback lagi di zaman kecil-kecil dulu, kadang dididik oleh orang tua kita, ketika takbiran, kita bawa beras iya. ke masjid. Nah, Nah disuruh itu ya. kan terasanya Pak Ustadz, sedekahnya, terasanya kita zakatnya. Terus vibe Ramadan, vibe Lebaran itu terasanya. Nah, cak mana Pak Ustadz dengan yang sekarang kita serba canggih ini, berzakat fitrah dengan digital, itu dengan via transfer dan lain sebagainya. Cak mana tuh Pak Ustadz? Nah, iya, terima kasih Cak Didi sudah mengingatkan. Di kami itu ada aplikasi namanya Baskopa. Cak Didi boleh lihat di Google banyak itu. Jadi sedekah tidak harus datang. Betul. Berzakat tidak harus datang. Di situ di aplikasi itu kami sudah menampilkan fitur-fitur untuk cara menghitung zakat. Jadi ada pilihan Baskopa, ada pilihan di situ website kami, website Basnas Kota Palembang, Bapak dan Ibu sekalian. Itu sudah kami tampilkan fitur-fitur cara menghitung zakat. Cara bersedekah secara simpel. Ya. Cukup Bapak dan Ibu mengklik gitu ya, mendonasi melalui Dana boleh, transfer boleh gitu ya. Atau aplikasi atau Shopee Pay, tapi kita belum kerjasama gitu ya. Tapi kalau misalnya dari Shopee Pay bisa transfer ke Baskopa atau Dana, itu bisa langsung masuk ke rekening. Berarti pahalanya sama Pak Ustadz? Pahalanya sama, Jadi dibuat lebih praktis baik. insya Allah. Oke, nah karena kebenaran Pak Saifuddin kan dari Basnas Kota Siap. Palembang. Kalau untuk Ramadan tahun ini, Pak Ustadz, apakah kita ada mengalami peningkatan sedekah-sedekah, Iya. titipan-titipan dan lain sebagainya dari masyarakat Kota Palembang? Makasih lagi Cik Didi. Dan itulah Cik Didi, kami melalui media Pal TV ini berterima kasih kepada seluruh muzaki yang sudah memberikan zakatnya ke Basnas Kota Palembang. Ya. Ini jumlahnya sangat signifikan, Pak Didi. Banyak sekali pejabat-pejabat kita menyetorkan zakatnya ke Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang. Dan ini jumlahnya masih kami rekap karena masih terus masuk sampai sekarang pun. Tadi selesai kami dari kantor itu masih banyak yang berzakat melalui transfer, melalui datang langsung, melalui via telepon, minta dibantu hitung, kami datang. Alhamdulillah banyak sekali. Kami terima kasih kepada para muzaki. Amannya muzaki, senyumnya mustahik. Jadi muzaki aman sudah mengeluarkan zakat, mustahik yang menerima tersenyum lebar oleh karena bantuan dari muzaki. Itu moto kami. Berarti intinya tahun ini sangat banyak. Sangat banyak, alhamdulillah. Barakallah. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terima kasih kepada para muzaki. Baik, Pak Ustadz, kita break sebentar. Siap. Karena kita bakal nginjuk sedekah juga nih. Masya Allah. Rezeki berbagi rezeki. Semoga Pal TV makin jaya dan makin keren ini. Amin Banyak ya sedekah. robbal alamin. Baik, dan Cak biasa pemirsa jangan lupa kaki kalau Cak Didi ngomongin Palembang Square Mall dan Palembang Icon. Nah, pemirsa jawabnya pastinya dunia belanja hiburan keluarga. Untuk itu, marilah kita sama-sama saatnya kurma kuis Ramadan. Kuis Anten-Anten Nunggu Buko dipersembahkan oleh
Kurma kuis Ramadan untuk anten-anten nunggu buku hari ini di 23 Ramadan 1445 Hijriah. Cak biasa pemirsa telepon di 380022, sekali lagi 380022 untuk pemirsa yang pengen mendapatkan voucher belanja senilai Rp250.000. Dan untuk yang penelpon jangan lupa passwordnya Dunia Belanja Hiburan Keluarga. Dunia Belanja Hiburan Keluarga di 380022. Kalau sudah dapat voucher belanja ini dari kuis Kurma, kuis Ramadan, Palembang Square Mall dan Palembang Icon, jangan lupa langsung ambek di Pal TV setiap jam kerja dari jam 8-9 pagi sampai dengan jam 4 sore. Jangan lupa bawa identitas diri, KTP ataupun juga SIM dan lain sebagainya. Langsung mendapatkan voucher senilai Rp250.000. Jadi kalau nak belanja di PS atau di PI, wah bisa, apalagi untuk perlengkapan atau juga persiapan lebaran, Pak Ustadz. Pertanyaannya sangat gampang, Pak Ustadz. Panitia yang menerima dan membagikan zakat disebut A. Amil, B. Guru. Nah, silakan telepon di 380022 untuk pemirsa. Jangan lupa passwordnya Dunia Belanja Hiburan Keluarga. Untuk satu penelpon di sore hari ini dengan tema kita adalah zakat dalam produktivitas bersama narasumber kita Ustadz Saifuddin SPSI. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya? Ya, Palembang Square Mall dan Palembang Icon. Passwordnya? Dunia Belanja Hiburan Keluarga. Oke, sama siapa di mana? Dan Muksin Muksin di mana, Muksin? di Suro. Di Suro. Suro Jalan Kiri. Suro. Oke, Muksin. Apa? Puasa dak? Puasa? Semalam nonton organ di Pak Ustadz. Tidak. Tidak nih aneh. Puasa. Batal berapa, Puasa. Muksin? Baik-baik, pertanyaannya panitia yang menerima dan Puasa. membagikan zakat disebut A. Amil, B. Guru. Tidak. Jawabannya apa? Apa pertanyaannya tadi? Panitia yang menerima dan membagikan zakat disebut A. Amil, B. Guru. Jawabannya? Pilihannya apa dia? Ya, A. Amil, B. Guru. Apa? A atau B? Nah, aku tambahin 500.000 nih, Ge. Halo, Muksin. A. Apa A? Amil, Amil. Oke, bener Oke, selamat untuk Muksin. Benar, Pak Ustadz jawabannya. Oh, keren. Oke, Keren, karena keren. yang menerima dan membagikan zakat itu ada disebut Amin. Amin. Masya Allah. Baik. Sekali lagi selamat untuk Muksin yang ada di Suro mendapatkan voucher belanja senilai Rp250.000 dari Kurma Kuis Ramadan untuk hari ini. Kuis anten-anten nunggu buko dipersembahkan oleh Baik, sekali lagi terima kasih untuk pemirsa anten-anten nunggu buko di sore hari ini. Untuk yang sudah berpartisipasi baik itu telepon pertanyaan seputar zakat ataupun juga tadi sudah melok kuis di 380022. Untuk tema hari ini kita bersama Bapak Saifuddin SPSI dari Basnas Kota Palembang, yaitu dengan tema manfaat zakat dalam produktivitas. Kesimpulannya kita apa nih Pak Ustadz hari ini? Pemirsa sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mengajak mari kita sebagai muzaki, sekiranya kita membayarkan zakat kepada badan yang memang resmi, yaitu Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang atau Lembaga Amil Zakat yang sudah terverifikasi dengan baik, serta unit-unit pengumpul zakat UPZ yang memang dibentuk oleh Basnas, membantu Bapak dan Ibu muzaki, memudahkan untuk membayar zakat. Kalau seandainya Bapak dan Ibu menimbang jarak antara rumah Bapak dan Ibu atau kantor Bapak dan Ibu ke Basnas Kota Palembang terlalu jauh, maka bisa diberikan zakat Bapak dan Ibu kepada UPZ, unit pengumpul zakat, yang pengelolaannya, cara kerjanya adalah sama seperti Basnas Kota Palembang. Kemudian kami juga mengajak kepada masjid, musola, yayasan, madrasah, dan juga lembaga-lembaga lain yang mengelola zakat, baik itu zakat fitri maupun zakat mal, tapi belum terdaftar. Mari sama-sama kita mendaftarkan diri ke Basnas Kota Palembang menjadi UPZ, agar kita sama-sama memperbaiki kinerja kita, sama-sama kita memperbaiki bagaimana cara pengelolaan zakat dengan baik dan benar, sehingga
akan tumbuh kepercayaan muzaki, sehingga muzaki menyerahkan zakatnya tidak lain dan tidak bukan kepada UPZ atau Basnas Kota Palembang. Sama-sama kita bekerja lillahi ta'ala, dan ini adalah perjuangan kita. Maka Cik Didi, kami selalu menyebutkan teman-teman yang bekerja di zakat ini adalah pejuang-pejuang zakat yang insya Allah adalah pejuang-pejuang agama Allah, pejuang-pejuang menegakkan rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat yang memang sudah ditetapkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekali lagi terima kasih Ustadz. Karena kita tahu rezeki tidak datang hanya dalam bentuk uang, jangan lupa sisihkan rezeki untuk memberi zakat kepada orang yang berhak. Nah, yang apalagi obrolan Pak Ustadz yang pertama tadi, tidak akan berkurang hartamu, melainkan akan bertambah ketika kau membayar zakat. Jadi jangan perhitungan untuk urusan namanya akhirat. Amin. Baik, insya Allah kita bakal ketemu lagi Pak Ustadz dengan tema obrolan yang lebih panjang lagi di anten-anten Nunggu Buku atau di program-program kita lainnya di PAL TV memang punya kita. Dan sekali lagi terima kasih untuk pemirsa untuk sore hari ini, dan yang pasti kita terima kasih di Basnas Palembang, Lipo Molos Palembang Square, Palembang Icon, Catering Usaha Muda, Catering Shirley, Mega Wisata, ada juga di Valden Wedding Organizer, dan Putri Pinang Masa 2. Insya Allah kita ketemu lagi di 24 Ramadan besok, tentu dengan tema atau juga narasumber yang lain lagi. Aku di Valden bersama Ustadz, pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.